I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kini setelah kita membahas keilahian Roh Kudus, kita siap untuk beralih kepada topik kedua kita, pribadinya. Di dalam bagian ini kita akan melihat fakta bahwa kita harus memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi yang sejati, dan bukan semata-mata sebagai suatu kekuatan atau kuasa ilahi. Di sepanjang sejarah gereja, banyak kelompok telah menyangkal bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki suatu kesadaran diri dan atribut-atribut pribadi ilahi yang berbeda. Sebagian orang telah percaya bahwa ia hanyalah Bapa dalam bentuk yang lain. Yang lainnya telah berargumen bahwa nama Roh Kudus hanyalah nama yang digunakan oleh para penulis kuno untuk menggambarkan kuasa Allah. Tetapi dari struktur pengakuan iman rasuli, kita bisa melihat bahwa pengakuan iman tersebut meneguhkan posisi Alkitabiah, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang real dan berbeda di dalam Allah Tritunggal. Ini merupakan pengajaran yang jelas di dalam kitab suci, dan telah menjadi posisi dari setiap cabang gereja Kristen di sepanjang zaman. Roh Kudus digambarkan dengan istilah-istilah personal di dalam Perjanjian Baru, bukan sekadar suatu kekuatan yang bukan pribadi. Dan seluruh gereja telah bersatu menerima kesaksian itu dan mengatakan bahwa ini jugalah yang kami percayai. Memang benar bahwa dalam soal membahasakannya di dalam pengakuan iman yang belakangan, dibutuhkan waktu 3 atau 400 tahun sebelum ada perdebatan yang real mengenai hal ini. Tetapi ketika Basil dari Kaisarea mendiskusikannya di abad keempat, ia bukan sedang membahasakan suatu doktrin yang baru. Ia hanya sedang menyajikan apa yang sudah dipercayai orang selama 300 tahun. Sejak semula, kita perlu mengakui bahwa pengakuan iman rasuli tidak menjelaskan perkara ini secara eksplisit. Tetapi ketika kita memperhatikan perdebatan teologis yang penting mengenai Roh Kudus di dalam beberapa abad pertama kekristenan, kita bisa melihat bahwa peneguhan dari pengakuan iman tersebut terhadap Roh Kudus sebagai anggota dari Allah Tritunggal juga merupakan pengakuan tersirat terhadap keberadaannya sebagai pribadi. Bersama dengan seluruh kekristenan yang alkitabiah, pengakuan iman rasuli menolak depersonalisasi Roh Allah menjadi kekuatan atau kuasa ilahi semata. Saat kita merenungkan dasar Alkitabiah untuk peneguhan dari pengakuan iman tersebut mengenai keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi, pembahasan kita akan terbagi ke dalam 3 bagian berikut. Pertama, kita akan melihat atribut-atribut pribadi yang dimiliki Roh Kudus. Kedua, kita akan berfokus pada perbedaan pribadinya dengan Bapa dan Anak. Dan ketiga, kita akan menjabarkan relasi pribadinya dengan anggota-anggota lain dari Allah Tritunggal. Kita akan memulai dengan atribut-atribut yang membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi penuh. Ketika kita berbicara tentang atribut-atribut pribadi dari Roh Kudus, kita memikirkan kualitas-kualitas yang dimilikinya yang bersifat unik bagi suatu pribadi. Hal-hal yang hanya benar bagi dirinya jika dia adalah pribadi yang real dan bukan sekedar suatu kekuatan yang bukan pribadi. Saya mendapati sangat bermanfaat bahwa di dalam Perjanjian Baru tidak hanya dibicarakan tentang nama-nama dan gelar-gelar Allah Bapa, karya-karya Allah Bapa, atribut-atribut Allah Bapa, tindakan-tindakan Allah Bapa, tetapi juga dibicarakan tentang hal-hal yang sama mengenai Anak dan Roh Kudus. Dengan kata lain, semua properti pribadi yang diakui sebagai milik Allah Bapa di dalam Alkitab, diakui juga sebagai milik dari Allah Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Dan hal ini, sekali lagi, menekankan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi, bukan suatu kekuatan atau kuasa. Roh Kudus memiliki terlalu banyak atribut personal untuk kita daftarkan semuanya di dalam pelajaran ini.
Jadi kita hanya akan menyediakan 4 contoh untuk mendemonstrasikan keberadaannya sebagai pribadi. Kita akan mulai dengan mengatakan bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Ini adalah kemampuan yang digunakannya untuk merencanakan, menginginkan, dan memilih. Jelaslah, keberadaan apapun yang bisa melakukan hal-hal ini tidak mungkin hanya merupakan suatu kekuatan atau kuasa. Sebagai satu contoh dari kehendaknya, perhatikan 1 Korintus pasal 12 ayat 11, di mana Paulus berbicara tentang distribusi dari karunia-karunia rohani. Perhatikan apa yang dituliskannya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus menginginkan orang-orang tertentu memiliki karunia-karunia tertentu, dan orang-orang lainnya memiliki karunia-karunia lainnya. Kekuatan-kekuatan yang bukan pribadi tidak memiliki rencana atau keinginan. Hanya pribadi yang memilikinya. Karena itu, Roh Kudus pastilah suatu pribadi. Roh Kudus juga memiliki atribut kecerdasan, yang melaluinya ia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengajar orang lain. Ia mengekspresikan kecerdasan ini dengan banyak cara. Misalnya dengan menyelidiki dan mengenal pikiran Allah, seperti yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10-12. Dan dengan memiliki pikirannya sendiri, seperti yang kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 27, ia juga memberikan hikmat dan pengetahuan, seperti di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Dan ia mengajar dalam Lukas pasal 12 ayat 12. Yesus sendiri berbicara tentang kecerdasan roh dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Perhatikan apa yang dikatakannya kepada para rasul di sana. Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kekuatan-kekuatan yang bukan pribadi tidak berpikir, mengetahui, dan mengajar. Jadi, atribut kecerdasan membuktikan bahwa roh adalah suatu pribadi. Roh Kudus juga memiliki emosi, perasaan, dan afeksi internal yang diekspresikannya sebagai respon kepada pribadi-pribadi lain atau terhadap peristiwa-peristiwa. Seperti atribut-atribut pribadinya yang lain, emosinya menunjukkan bahwa dia adalah suatu pribadi dan bukan sekedar suatu kuasa. Sebagai contoh, kasih Roh Kudus disebutkan di dalam Roma pasal 15 ayat 30. Sukacitanya dibicarakan dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Dan dengarlah bagaimana duka citanya dibicarakan dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang olehnya kamu telah dimeteraikan untuk hari penebusan. Fakta bahwa Roh Kudus memiliki emosi seperti duka cita mengindikasikan bahwa ia adalah sungguh-sungguh suatu pribadi. Terlebih lagi, roh memiliki apa yang mungkin kita sebut sebagai agensi. Ia memiliki kehendak, kemampuan untuk merencanakan banyak hal, dan untuk bertindak menurut keinginannya sendiri. Dan ini memampukan dia untuk melakukan banyak tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi. Sebagai contoh, Roh Kudus memberikan kesaksian dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan Roma pasal 8 ayat 16. Ia bersekutu dengan kita dalam Filipi pasal 2 ayat 1, dan ia berbicara serta memberikan perintah dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 29 dan pasal 13 ayat 2. Sebagai satu contoh saja, simaklah kata-kata dari Roma pasal 8 ayat 26-27. Roh sendiri bersyafaat bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh bersyafaat bagi orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Fakta bahwa Roh Kudus berdoa bagi orang-orang percaya merupakan bukti lain dari pribadinya. Kuasa-kuasa dan kekuatan-kekuatan yang bukan pribadi tidak berdoa dan bersyafaat atau mengeluh dengan ketulusan. Hanya pribadi-pribadi yang bisa melakukan hal ini. Charles Spurgeon, sang pengkhotbah baptis yang hebat, yang hidup dari tahun 1834 sampai 1892, berbicara demikian di dalam khotbahnya The Holy Spirit's Intercession yang didasarkan pada Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27.
Simaklah apa yang dikatakannya. Roh Kudus membantu kita memikul kelemahan tubuh kita dan pikiran kita. Ia menolong kita memikul salib kita. Apakah itu penderitaan fisik, atau depresi mental, atau konflik rohani, atau fitnah, atau kemiskinan, atau penganiayaan. Ia menolong kelemahan kita. Dan dengan penolong yang kekuatannya sedemikian ilahi, kita tidak perlu takut akan hasilnya. Anugerah Allah akan cukup bagi kita. Kekuatannya akan dijadikan sempurna di dalam kelemahan. Sungguh menguatkan mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja di dalamku. Seseorang yang sedang bekerja di dalamku yang jauh lebih berkuasa daripadaku. Dan meskipun aku kadang-kadang merasa tidak berdaya diperbudak, apapun itu hanyalah perasaanku yang berbicara. Itu bukanlah realitasnya. Roh Kudus Allah yang Maha Kuasa sedang bekerja tanpa kenal lelah untuk mengubahku menjadi serupa dengan gambar Kristus. Penghiburan yang sangat besar. Hal itu juga membuatku berpikir dengan serius, karena itu berarti bahwa aku selalu berada di dalam hadirat Allah yang hidup. Selalu hidup di hadapan wajah Allah. Bahwa sekalipun aku bisa saja menyembunyikan kejatuhan-kejatuhanku dari orang lain, tidak ada yang dinamakan dosa rahasia karena aku hidup di dalam hadirat Allah. Dan Roh Kudus adalah roh yang kudus. Roh Allah itu murni. Tentunya sebagai seorang pendeta, aku ingin memelihara keseimbangan itu, sementara aku mengkonseling orang-orang yang bergumul dengan dosa. Jangan putus asa, Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu dan di dalam hidupmu. Dan percayalah dan bersandarlah kepada Kristus yang memberimu kemenangan di dalam pergumulanmu melawan dosa. Dan jangan berpuas diri karena Roh Kudus yang sama selalu bekerja dan hadir di dalam dan bersama engkau. Kini setelah kita melihat bagaimana atribut-atribut pribadi Roh Kudus mendemonstrasikan keberadaannya sebagai pribadi, kita siap untuk memikirkan perbedaannya dengan Bapa dan Anak sebagai pribadi yang terpisah di dalam Allah Tritunggal. Kita harus mulai dengan mengakui bahwa ada beberapa nas di dalam Alkitab di mana perbedaan antara roh dan pribadi-pribadi lain dalam Tritunggal tidak sepenuhnya jelas. Sebagai contoh, Roh Kudus diidentifikasi sebagai roh Allah dalam Galatia pasal 4 ayat 6, dan sebagai roh Bapa dalam Matius pasal 10 ayat 20. Dan ia memiliki beberapa nama lain yang menekankan kaitan relasional di antara anggota-anggota Tritunggal, dan bukan perbedaan mereka. Meskipun nas-nas semacam ini menjadi sumber dari banyak perdebatan di dalam gereja mula-mula, asosiasi-asosiasi yang akrab ini tidak seharusnya mengejutkan kita. Lagi pula, ketiga pribadi Tritunggal hanyalah satu Allah. Jadi sangat masuk akal jika kita menganggap Roh Kudus sebagai roh Bapa dan Anak, dan pada saat yang sama mempertahankan bahwa ia adalah pribadi yang sama sekali berbeda dengan mereka. Satu cara untuk menekankan perbedaan ini antara roh dengan pribadi-pribadi Tritunggal lainnya adalah dengan melihat nas-nas dalam kitab suci yang menunjukkan ketiganya saling berinteraksi dengan cara-cara yang menekankan perbedaan-perbedaan mereka. Ada banyak nas yang menunjukkan perbedaan-perbedaan ini, tetapi dua nas akan cukup untuk menunjukkan bahwa roh berbeda dengan Anak dan dengan Bapa. Pertama, perhatikan kata-kata Yesus dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 berikut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata di dalam peristiwa ini bahwa Roh Kudus tidak akan datang sebelum Anak pergi terlebih dulu. Jelaslah ia membedakan dirinya dengan Roh Kudus dengan mengatakan bahwa yang satu pergi sebelum yang lainnya datang. Masing-masing memiliki suatu peran yang ditentukan, dan peran Roh Kudus tidak akan dimulai sebelum Anak menyelesaikan pekerjaannya di bumi dan naik ke surga. Dari sini jelaslah bahwa Roh berbeda dengan Anak. Dengan cara yang sama, Roh juga melakukan hal-hal yang membedakannya dengan Bapa. Sebagai contoh, sebagai bagian dari perannya sebagai penolong kita, Roh Kudus adalah pengacara pembela kita, yang membantu kita dalam doa-doa kita dengan membela kasus kita di hadapan Allah. Secara umum, karya Roh Kudus adalah untuk menerapkan karya Kristus. Kristus telah memberikan nyawanya, suatu pengorbanan untuk kita. Roh Kuduslah yang bertugas untuk mengambil karya itu dan mengaplikasikannya ke dalam hati kita. Karena itu, kita membutuhkan keduanya. Maksud saya, jika kita tidak memiliki roh yang mengaplikasikannya ke dalam hati kita, keadaan kita tidak akan menjadi terlalu baik karena karya Kristus. Allah memaksudkannya untuk mengubah kita dari dalam.
Dan karena itu, Roh datang, dan Roh melahirkan kembali, memberikan kepada kita kelahiran baru. Roh menjadikan kita kudus, pengudusan. Dan Roh terus-menerus memberi kita karunia-karunia dan berkat-berkat, dan buah-buah di dalam hidup kita. Dan semuanya itu, oleh sebab itu, karya Roh Kudus mutlak diperlukan. Sebagai contoh, dalam Roma pasal 8 ayat 26-27, Paulus menuliskan kata-kata ini. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika Paulus mengajarkan bahwa Roh Kudus bersyafaat bagi kita kepada Bapa, ia mendemonstrasikan bahwa keduanya adalah pribadi yang berbeda. Yang satu bersyafaat, dan yang lainnya mendengarkan syafaat itu. Ia bersyafaat kepada Bapa. Ia berbicara di dalam hati kita ketika kita tidak mengetahui apa yang harus kita doakan. Dan ia mengeluh di dalam diri kita. Seperti yang Paulus katakan. Sehingga kita mengatakan kepada Allah hal-hal yang bahkan tidak kita ketahui. Kita bisa mengatakan bahwa pola normatif untuk doa adalah berdoa kepada Bapa, di dalam nama Anak dan di dalam kuasa Roh Kudus. Namun kita adalah anggota-anggota dari suatu agama yang memiliki anugerah dan kebebasan yang begitu rupa. Sehingga kita juga bisa langsung berdoa kepada Roh Kudus tanpa ada sedikit pun kompromi terhadap integritas Allah, atau sedikit pun penolakan terhadap jalur proses untuk doa-doa kita. Doa kepada Roh Kudus ini, yang sering dianggap berasal dari Bapa Gereja Agustinus, yang hidup dari tahun 354 sampai 430 Masehi, menyediakan suatu model yang sangat indah untuk doa-doa kita sendiri. Berhembuslah di dalamku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku dapat menjadi kudus. Bertindaklah di dalamku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku pun dapat menjadi kudus. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang kudus. Kuatkan aku, ya Roh Kudus, untuk membela segala yang kudus. Karena itu, jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu dapat menjadi kudus. Setelah berbicara tentang keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi dalam kaitannya dengan atribut-atribut pribadinya dan perbedaannya dengan Bapa dan Anak, mari kita kini melihat relasinya dengan pribadi-pribadi lain di dalam Tritunggal. Seperti yang telah kita sebutkan di sepanjang pelajaran-pelajaran ini, relasi di antara pribadi-pribadi Tritunggal telah secara tradisional dijelaskan dari dua perspektif yang berbeda. Secara spesifik, para teolog telah berbicara tentang Tritunggal ontologis dan Tritunggal ekonomis. Keduanya ini merupakan perspektif mengenai Tritunggal yang sama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi keduanya menekankan aspek-aspek yang berbeda dari relasi di antara ketiga pribadi ilahi ini. Ketika kita berbicara tentang Tritunggal ontologis, kita sedang memfokuskan pada keberadaan dan eksistensi Allah. Dari perspektif ini, Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak di dalam kuasa dan kemuliaannya. Ketiga pribadi Allah itu tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Dan masing-masing memiliki atribut ilahi esensial yang sama, seperti hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Dan ketika kita berbicara tentang Tritunggal ekonomis, kita sedang memikirkan tentang bagaimana pribadi-pribadi Allah itu berinteraksi satu sama lain. Dari perspektif ini, masing-masing pribadi Allah Tritunggal memiliki tanggung jawab yang berbeda, otoritas yang berbeda, dan pengaturan peran yang berbeda. Otoritas Roh ada di bawah otoritas yang lebih tinggi dari Bapa dan Anak. Dan peran Roh terutama adalah untuk melaksanakan instruksi mereka dan untuk membawa kemuliaan bagi mereka. Dimanapun Allah berada, Rohnya ada di sana. Rohnya tidak hanya merujuk kepada kehadirannya, tetapi juga kepada tindakannya. Dan karena itu saat Anda menelusuri cara Allah berelasi dengan ciptaannya, adalah mustahil untuk menjelaskannya tanpa Roh Kudus. Roh Kudus saat ini juga sedang mengarahkan sejarah manusia. Roh Kudus sungguh-sungguh adalah agen dari pemeliharaan dan kasih Allah. Di dalam teologi Kristen, baik dalam Tritunggal ontologis maupun Tritunggal ekonomis, Roh Kudus disebut pribadi ketiga,
Dia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal ontologis karena ia dihembuskan oleh Bapa yang adalah pribadi pertama dan oleh Anak yang adalah pribadi kedua. Kita harus berhenti sejenak untuk mengatakan bahwa gereja-gereja Ortodoks Timur mengajarkan bahwa Roh Kudus dihembuskan oleh Bapa saja dan tidak dihembuskan oleh Anak. Perbedaan dalam pengajaran ini menjadi salah satu alasan terjadinya skisma di antara gereja-gereja Timur dan Barat yang dimulai pada tahun 1054 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Tentu saja, karena pengakuan iman rasuli dibuat sebelum kontroversi ini, pengakuan iman tersebut tidak membahas perbedaan pandangan ini di antara gereja-gereja Timur dan Barat. Dan kedua cabang gereja tersebut mengakui semua pernyataan dari pengakuan iman rasuli. Berkenaan dengan Tritunggal ekonomis, Roh Kudus disebut sebagai pribadi ketiga karena ia menduduki urutan ketiga yang berada di bawah Bapa dan Anak. Kitab suci mengindikasikan subordinasinya dengan beberapa cara. Sebagai contoh, ia diutus atau diberikan oleh Bapa dan Anak. Kitab suci mengajarkan hal ini di dalam nas-nas seperti Lukas pasal 11 ayat 13, Yohanes pasal 14 ayat 26, dan pasal 15 ayat 26, juga Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Dan ketika ia datang, Roh Kudus mentaati Bapa dan Anak dengan melakukan pekerjaan yang telah mereka berikan kepadanya ketika mereka mengutus dia. Kita mengetahui hal ini dalam nas-nas seperti Yohanes pasal 16 ayat 13, Roma pasal 8 ayat 11, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Tentu saja, bahkan ketika kita mengatakan bahwa Roh Kudus menduduki tingkatan terendah dari perspektif Tritunggal ekonomis, penting untuk menekankan bahwa dia tetaplah Allah sepenuhnya dan memiliki otoritas yang mutlak berdaulat atas setiap aspek ciptaan. Terlebih lagi di dalam Tritunggal, ada pengertian saling menghormati, karena apa yang dilakukan oleh satu pribadi dilakukan oleh semuanya. Jadi subordinasi Roh Kudus terhadap Bapa dan Anak tidak berarti bahwa dalam pengertian tertentu, dia secara hakikatnya lebih rendah daripada mereka. Tidak demikian, dia sepenuhnya setara dengan mereka di dalam esensi keilahian mereka. Keberadaan Roh Kudus sebagai pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari teologi Kristen. Dan, seperti yang telah kita lihat, kita memiliki banyak alasan untuk mengakuinya. Roh Kudus memiliki atribut-atribut yang jelas-jelas mengindikasikan dia sebagai kepribadian yang berbeda dan sadar diri. Dan relasinya serta interaksinya dengan Bapa dan Anak menghapuskan keraguan bahwa ia adalah pribadi yang sangat aktif dan bukan sekadar suatu kekuatan atau kuasa yang tidak memiliki pikiran. Kita bisa dan harus sungguh-sungguh meyakini doktrin tradisional ini.